Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ketenangan di dalam jiwa kita. Semua orang tentunya menginginkan kebahagiaan di dalam hidup ini, menginginkan ketenangan di dalam jiwanya. Lalu bagaimana cara kita bisa meraih ketenangan di dalam hidup ini? Tentu tiada lepas dari cinta. Cinta dari siapa agar kita bisa tenang? Cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena kita hidup sebagai makhluk sosial, kita perlu cinta dari sesama manusia. Lalu bagaimana bisa meraih dua cinta sekaligus? Cinta dari Allah dan juga cinta dari sesama manusia. Kita lihat pada suatu hadis. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang bila aku kerjakan, Allah mencintaiku dan juga orang-orang mencintaiku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indanas yuhibbukan nas." Izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbukallah, Allah niscaya akan mencintaimu. Wazhad fima indanas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, yuhibbukan nas, maka orang lain pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad hasan. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada dua jalan untuk meraih cinta Allah dan juga cinta pada sesama, dari sesama. Yakni kita berperilaku zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap milik orang lain. Lalu apa itu zuhud? Zuhud secara bahasa adalah menolak sesuatu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh. Kemudian secara syar'i, zuhud adalah mengambil sesuatu yang halal secukupnya saja. Dari hal ini kita bisa pahami bahwa zuhud ini tidak mengharamkan yang halal, kemudian membuang harta, tidak. Tapi kita yang halal ini kita ambil seperlunya saja, dan juga kita meyakini bahwa sesuatu di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Orang yang zuhud, ketika dia kehilangan sesuatu, dia lebih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar. Dan ketika meraih sesuatu, dia tidak sombong karena dia merasa bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian orang zuhud tidak identik dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang compang-camping, setiap hari kemudian hanya tafakur di masjid. Tidak demikian. Orang zuhud dia tetap tidak meninggalkan dunia sama sekali. Lalu bagaimana caranya kita bisa zuhud di dunia dan zuhud terhadap milik orang lain? Kita lihat kepada suri teladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Rasulullah berarti juga berperilaku zuhud. Lalu bagaimana beliau hidup? Ternyata beliau juga hidup berkeluarga. Beliau juga bekerja, beraktivitas, dan tidak menghabiskan seluruh waktunya berdiam diri di masjid. Oleh karena itu, marilah kita umat Islam bangkit dengan alasan zuhud, jangan sampai kemudian kita menjadi umat yang lemah. Kemudian, bolehkah kita hidup berkecukupan? Boleh, karena tidak ada larangan hidup berkecukupan. Sebagaimana dalam doa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Di poin terakhir itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghina, kecukupan. Nah, kemudian bagaimana kita zuhud terhadap milik orang lain? Kita tidak mengambil, tidak merampas apa yang ada milik orang lain itu, sehingga orang lain pun tenang
dan senang kepada kita karena kita tidak mengganggu mereka. Tidak ada hasad di dalam diri kita terhadap apa yang telah dicapai oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan zuhud ini kita bisa meraih kebahagiaan karena kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.